transmisi digital dan analog, data atau teks, numerik, gambar, video, audio dapat ditransmisikan melalui sinyal elektromagnetik yang berupa sinyal analog kontinu atau digital discrete. Sinyal analog merepresentasikan perubahan secara terus-menerus, sedangkan sinyal digital berbentuk tangga naik turun dan lebih tahan terhadap noise. Lalu ada penurunan kualitas. 1. Delay distortion. Kesalahan data akibat perbedaan kecepatan atau frekuensi antar pengirim dan penerima sehingga bit data tiba terlambat atau terlalu cepat. Yang kedua, attenuation. Penurunan kekuatan sinyal, amplitudo atau arus karena jarak pengiriman yang panjang. Yang ketiga, noise. Gangguan acak pada sinyal yang menurunkan kualitasnya, termasuk thermal noise, dipengaruhi oleh suhu. Intermodulation, penggunaan frekuensi bersama, crosstalk atau sinyal asing masuk, dan impulse, gangguan inertial seperti petir. Lalu ada transmisi digital. 1. Transmisi digital mengubah data biner menjadi sinyal berbaseband melalui line coding seperti yang ada di slide. Misalnya yaitu konektor DB25 memanfaatkan metode ini untuk komunikasi serial pada perangkat seperti printer atau modem. Lalu yang kedua, konversi suara analog ke sinyal digital dapat dilakukan melalui pulse code modulation atau PCM yang meliputi pertama, sampling atau sinyal analog diambil pada interval waktu tertentu. Menurut teorema Nyquist, sampling rate minimal 2 kali frekuensi tertinggi sinyal. Yang kedua, kuantisasi. Hasil sampling diberi nilai diskret atau angka sesuai amplitudo. Yang ketiga, pengkodian. Nilai kuantisasi diubah menjadi data biner 0 dan 1 agar dapat ditransmisikan secara digital. 3. Data digital dapat ditransmisikan dengan dua mode. Yang pertama yaitu paralel, mengirim banyak bit secara bersamaan melalui beberapa jalur, cepat namun memerlukan banyak jalur. Yang kedua, serial, mengirim bit secara berurutan melalui satu jalur. Yang ketiga, asinkron, menambahkan bit penanda seperti prefix, suffix, dan celah antar bit. Yang keempat, sinkron, mengirim data secara terus-menerus atau burst mode tanpa celah, menghasilkan kecepatan tinggi tanpa overhead. Lalu ada transmisi analog, yaitu proses pengiriman data dalam bentuk sinyal analog. Baik data analog maupun digital harus diubah terlebih dahulu menjadi sinyal analog agar dapat ditransmisikan. Yang pertama yaitu konversi data digital ke sinyal analog. Amplitudo shift keying atau ASK mengubah digit biner menjadi variasi amplitudo sinyal pembawa. Bit 1 sama dengan amplitudo tertentu, bit 0 sama dengan tanpa amplitudo. Lalu ada frekuensi shift keying atau FSK, mengubah digit biner dengan variasi frekuensi sinyal pembawa bit. Bit 1 sama dengan frekuensi lebih tinggi, bit 0 sama dengan frekuensi lebih rendah. Lalu yang terakhir yaitu passive keying atau PSK, mengubah digit biner dengan memodifikasi fase sinyal pembawa. Bit 1 dan 0 dipresentasikan oleh perbedaan fase. Lalu yang kedua, untuk mengirim data analog dalam bentuk sinyal analog diperlukan modulasi analog yang terdiri dari yang pertama yaitu amplitudo modulation atau AM, mengubah amplitudo sinyal pembawa sesuai perubahan data analog sementara frekuensi dan fase tetap. Yang kedua, regressi modulation atau FM, mengubah frekuensi sinyal pembawa sesuai data analog sementara amplitudo dan fase tidak berubah, umumnya menghasilkan kualitas sinyal lebih baik dan lebih tahan node. Yang ketiga atau terakhir, phase modulation atau PM, mengubah fase sinyal pembawa sesuai gelombang data analog dengan amplitudo dan frekuensi tetap. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan jika ingin ada yang bertanya, silakan komentar.